Baik, selamat malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya mohon maaf karena ada program yang tidak berjalan sehingga live-nya terputus. Dan saya akan terus mencoba untuk menyampaikan kebenaran firman atau menyampaikan pendalaman Alkitab materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Baik, kita udah masuk ke dalam Lukas 3 ayat yang ke-21 dan ke-22. Di ayat yang ke-21 firman Tuhan katakan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Poin pertama ini, ayat pertama ini menekankan kepada ada kata Yesus juga dibaptis, ya. Sangat penting bahwa di sini kita melihat kata juga dibaptis, artinya sebenarnya dia tidak harus dibaptis gitu ya. Karena dia bukanlah seorang yang berdosa, dia bukanlah seorang yang harus diampuni. Gitu. Tetapi mengapa Yesus datang kepada Yohanes dan mau dibaptis? Nah itu pertanyaannya, dan juga pasti yang menimbulkan banyak orang bertanya tentang hal itu. Nah ada dua pandangan yang akan saya berikan di sini. Yang pertama adalah tentang bagaimana baptisan di dalam perjanjian lama. Ya, baptisan di dalam perjanjian lama adalah untuk orang-orang yang akan diangkat sebagai imam. Mereka dibaptis, tanda mereka disucikan dari dosa-dosa mereka. Dan ini menandakan bahwa memang tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Tuhan sehingga dia harus disucikan. Bukan saja dengan air, bahkan harus dengan darah gitu kan ya. Nah, inilah yang terjadi di zaman perjanjian lama. Sehingga baptisan itu baik air maupun darah itu menunjukkan bahwa benar-benar tidak adanya orang yang layak. Membuat setiap orang datang untuk dibaptis. Nah, Yesus dibaptis berdasarkan latar belakang ini, maka Yesus mau dibaptis karena dia mau mengidentikan diri sebagai imam yang akan memulai pekerjaannya. Saudara tahu Yesus akan memulai pekerjaannya sebagai imam nanti dan pada akhirnya dia akan menjadi imam besar kita gitu kan ya. Dan disinilah dia mendudukkan dirinya sama dengan orang-orang yang akan dia tebus ya. Itu yang pertama. Berdasarkan apa yang terjadi di perjanjian lama ya. Lalu yang kedua, baptisan di zamannya Yohanes Pembaptis sudah berubah maknanya ya. Berubah maknanya bukan saja cuman imam yang dibaptis tetapi menjadi seluruh orang Israel yang yang mau bertobat dengan pertobatan sejati, dia mau dimurnikan imannya, mereka membawa diri mereka untuk dibaptis. Nah, ini suatu pembaharuan yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis ketika dia mengumandangkan berkhotbah tentang bertobatlah engkau dan berilah dirimu untuk dibaptis ya. Jadi baptis itu adalah tentang pertobatan sejati. Nah, ini hal yang kedua yang ada hal baru. Oleh sebab itu semua orang berbondong-bondong, inilah yang melahirkan pandangan yang kedua ini ya. Pandangan kedua ini adalah bercerita tentang kehidupan manusia pada umumnya. Orang-orang banyak yang datang tuh berbondong-bondong kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis gitu. Demikian Yesus menempatkan dirinya benar-benar sebagai anak manusia ya, yang datang mencari Yohanes untuk dibaptis. Ini benar, dia sebagai anak manusia yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis, tetapi berbeda dengan manusia yang lain karena mereka datang untuk bertobat. Yesus tidak, karena dia tahu bahwa dirinya adalah anak Allah. Nah, Yesus yang pada umur 12 tahun baru mengetahui tentang dirinya adalah anak Allah. Lalu 18 tahun kemudian, saat ini adalah dia saat firman ini ditulis adalah dia berumur 30 tahun. Selama 18 tahun dia mencari, dia mendapatkan pemahaman, dia mendapatkan peneguhan-peneguhan dan di dalam melalui firman. Walaupun selama 18 tahun itu dia tetap menjalankan dirinya sebagai seorang tukang kayu dari Nazaret, tetapi dia menanti sebuah waktu. Dia menanti sebuah tanda yang akan Allah beri untuk dia berhenti di dalam tugas kesehariannya selama 18 tahun itu ya. Dia akan memulai panggilannya yang sesungguhnya.
Nah inilah tanda, inilah yang dia nantikan dari Allah. Dan ketika dia dengar banyak orang datang kepada Yohanes untuk dibaptis, dia tahu inilah saatnya dia meninggalkan Nazaret. Untuk apa? Untuk dia memulai pekerjaan yang baru. Untuk dia memulai panggilannya sebagai Mesias, sebagai seorang juru selamat gitu ya. Dan oleh sebab itu ketika dia dibaptis dia sangat mengerti panggilannya. Ya. Tetapi walaupun dia mengerti itu panggilannya, dia tidak langsung semena-mena, harus gua duluan yang dibaptis, tidak. Dia tetap melakukan semuanya seperti dia seorang anak manusia yang biasa, ya. Oleh sebab itu dia menyamakan dirinya dengan umat yang mencari Allah. Dia pertama kali datang kepada Yohanes dan dia minta dibaptis. Ya, di sini poin apa yang bisa kita dapat? Begitu kasihnya Yesus kepada manusia, sehingga dia rela mengosongkan dirinya untuk dianggap sama dengan orang yang berdosa. Yang dibaptis itu semua orang-orang yang berdosa, tetapi dia rela untuk, padahal dia nggak berdosa, sama sekali tidak berdosa gitu ya, tapi dia rela untuk menyamakan dirinya dengan orang-orang berdosa dan dibaptis oleh Yohanes. Ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Inilah kasih yang begitu, kesempurnaan kasih yang bisa diperlihatkan oleh Yesus ketika dia dibaptis gitu ya. Dan ketika dia dibaptis, Yohanes yang membaptis, pasti banyak orang yang tanya. Ya. Kalau Yohanes yang membaptis, Yesus yang dibaptis, kira-kira orang akan melihat siapa yang lebih mulia, siapa yang lebih direndahkan. Siapa yang lebih direndahkan pada peristiwa itu? Jelas orang melihat bahwa Yesus ini lebih rendah nih. Ya, karena dia dibaptis oleh Yohanes. Nah, inilah yang yang dikanter oleh Allah supaya kehadiran Yesus ketika dia dibaptis di Sungai Yordan itu tidak disalah mengertikan oleh banyak orang. Oleh sebab itu keluarlah suara ya, saudara. Oleh sebab itu turunlah ayat yang ke-22 ini. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Jadi ayat 22 ini menunjukkan bahwa Allah mau menyatakan bahwa Yesus bukanlah orang yang berdosa yang dibaptis oleh seorang manusia, bukan. Dia akan menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini satu pernyataan, ya. Anakku yang kukasihi gitu. Nah, nanti kita akan lihat berarti di sini Allah memberikan pernyataan untuk meninggikan Kristus. Ya, bagaimana sih caranya Allah? Pernyataan ini di ayat 22 ini apa yang bisa kita lihat? Bagaimana cara Allah meninggikan Kristus gitu ya? Dari ayat 22 ini kita bisa lihat bagaimana cara Allah meninggikan Kristus. Tetapi saudara kalau perhatikan di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17, dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11, dalam Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Jadi peristiwa Yesus dibaptis itu tercatat di dalam keempat Injil. Tetapi cara penulisannya semua berbeda. Ya, sangat berbeda. Antara Markus sama Lukas agak hampir sama. Nah, itu sebabnya saya akan mengcombine supaya pengertian yang kita dapat ini semakin komplit gitu ya. Mengcombine antara Injil yang satu dengan Injil yang lainnya. Tentunya bukan tidak bertentangan, tetapi ini menjadi satu pemahaman dan kita mampu melihat situasi tersebut dalam sesuatu yang utuh gitu ya. Nah, bagaimana cara Allah meninggikan Kristus dari ayat 22 ini ya? Kalau di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes 1 ayat 29 ada perkataannya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu perkataan Yohanes, di mana kalau di dalam Yohanes ini bukan diceritakan peristiwanya, tetapi Yohanes menceritakan ya apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat dan apa yang dia dapatkan ketika peristiwa Yesus itu dibaptis gitu ya. Dan dia mendengar suara, katanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, inilah yang menjadi satu caranya Allah meninggikan Kristus, yaitu melalui pernyataannya Yohanes. Jadi Yohanes digerakkan oleh Allah untuk membuat satu statement, untuk membuat satu pengumuman kepada orang-orang yang ada di situ, gitu ya. Ini loh inilah orang yang aku khotbahkan. Ya. Yang aku khotbahkan bahwa akan ada anak domba Allah untuk melepas kasutnya pun aku tidak layak gitu kata Yohanes ya. Nah, inilah anak domba Allah itu, dialah Yesus itu. Nah,
Ini, jadi caranya Allah meninggikan Kristus adalah melalui statementnya Yohanes, melalui pengumuman Yohanes kepada semua orang yang berada di situ, ya, bahwa Dia Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, gitu ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, ini ketika Yesus datang dia Yohanes menunjukkan siapa Yesus yang nanti sebentar itu akan dia baptis gitu ya. Dan ini adalah cara Allah meninggikan Kristus. Cara Allah yang meninggikan Kristus di dalam Matius ya. Yang kedua di dalam Matius dikatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi," gitu ya. Katanya Allah sendiri yang berbicara dari sorga dengan sangat jelas, yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah ya, yang Dia kasihi. Nah, inilah satu pernyataan yang meninggikan Kristus supaya orang tahu bahwa Dia bukanlah orang sembarangan, bahwa Dia bukanlah manusia biasa, bahwa Dia tidak berdosa sehingga Dia harus dibaptis, tidak, tetapi Allah sendiri yang berbicara. Yang pertama tadi melalui Yohanes, yang kedua suara Allah terdengar gitu ya. Dari langit berbicara gitu, ada suara yang wah ini terdengar luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah orang biasa, bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah cara Allah meninggikan. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana cara Allah meninggikan Kristus? Nah, kita perhatikan di dalam ayat baik di dalam Markus maupun di dalam Lukas dikatakan dan turunlah Roh Kudus. Nah, kalau di dalam Matius saudara baca bukan Roh Kudus, Roh Allah yang menyerupai burung merpati. Jadi Roh Kudus itu Roh Allah. Dia turun dan hinggap di atas Kristus, ya. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, yang menyatakan inilah pengurapan yang paling layak untuk Kristus. Pengurapan satu-satunya yang boleh menyentuh kepala Kristus hanyalah Roh Kudus. Jadi pengurapan air atau namanya baptisan itu nggak layak untuk Kristus. Pengurapan minyak yang biasa dilakukan oleh imam besar kepada raja itu pun tidak layak ya untuk Kristus. Itu terlalu hina untuk dikenakan di kepala Kristus. Yang layak adalah Roh Kudus. Nah, ini menunjukkan bahwa Kristus itu bukan manusia biasa. Air dan minyak yang menjadi lambang pengurapan itu tidak cukup, tidak layak bagi Kristus untuk di kepalanya. Ya, oleh sebab itu Allah mengizinkan menurunkan rohnya. Rohnya turun di atas Kristus. Ya, ini menunjukkan baru bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Inilah 3 cara Allah meninggikan Kristus ketika dia harus dibaptis. Ya. Ketika dia harus dibaptis menjadi sama seperti orang-orang yang sekitarnya supaya orang-orang lain mau ya dibaptis, supaya seorang-orang lain mau hidup dalam pertobatan. Ya, karena Yesus lakukan itu. Nah, saudara dan saya juga melakukan itu, bukan? Karena Yesus melakukan itu, lambang pertobatan. Hal yang bisa kita tarik dari sini tentang kesempurnaan kasih adalah Yesus begitu rela merendahkan dirinya. Ya. Merelakan dirinya untuk direndahkan sama seperti ciptaannya. Dia adalah sang pencipta. Sang pencipta masa iya dia turun ke dalam kolam baptisan dan dia harus dibaptis oleh seorang ciptaannya. Inilah betapa sempurnanya kasih Kristus bagi saudara dan saya ketika dia rela merendahkan dirinya untuk disamakan dengan kita umat manusia. Ya, itu sebabnya ini menjadi satu hal yang penting di dalam Alkitab. Ya, bagi Allah setiap orang yang meninggikan diri ya dia akan direndahkan. Tetapi setiap orang yang merendahkan diri dialah yang akan ditinggikan. Inilah poin yang bisa kita pelajari dari hal ini. Ya, betapa Allah meninggikan Kristus ketika Kristus mau merendahkan dirinya. Ketika Kristus merendahkan dirinya, Allah meninggikan. Nah, banyak kita sangat enggan untuk kalau direndahkan gitu ya. Kalau bisa jangan deh, karena itu menyakitkan gitu, tidak enak diterima. Tetapi inilah Allah punya cara ini
terkadang ya tidak enak di dalam kedagingan kita. Tapi ini yang Yesus mau perbuat. Secara manusia dia bilang aku anak Allah, yang sudah dia tahu dari umur 12 tahun bahwa dia adalah anak Allah dan dia tidak hidup di dalam dosa, tetapi dia mau memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes ya. Oleh sebab itu jelas dalam Lukas 14 ayat 11, dia yang rela merendahkan diri dialah yang akan ditinggikan Allah. Ini menjadi satu hal yang kita dapatkan dari poin yang kita dapatkan dari bagaimana cara Allah meninggikan Kristus itu ya. Dan ini yang harus kita ingat terus, bahwa siapa yang merendahkan diri dia pasti akan ditinggikan oleh Allah. Tetapi kalau kita mencoba meninggikan diri dan mencoba meninggikan diri, kita akan direndahkan oleh Allah ya. Puji nama Tuhan, ini satu berkat yang luar biasa ketika Yesus dibaptis. Lalu ada hal yang sangat menarik yang dicatat oleh Lukas 3 ayat 22 ini Bapak Ibu. Satu hal yang bisa kita lihat yang sangat luar biasa. Kalau saya baca kembali ya ayat 22, karena ini ayatnya cuma 2 nih, gak ada lagi. Jadi bolak-balik kita akan baca ini. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara perhatikan peristiwa ini, bayangkan peristiwa ini. Saat itu Roh Kudus turun dalam bentuk rupa burung merpati. Ya, lalu ada suara Allah Bapa terdengar. Ya. Engkaulah anakku yang kukasihi. Dan di situ ketika Roh Kudus turun dan ketika suara Allah Bapa terdengar, di situ ada Yesus Kristus yang diangkat dari baptisan, diangkat dari air. Setelah dicelupkan dia diangkat dari air, terjadilah peristiwa ini. Ya, saudara perhatikan benar. Di situ ada Roh Kudus, di situ ada suara Allah Bapa, dan di situ ada Yesus Kristus. Inilah sebuah gambaran Tritunggal. Inilah sebuah gambaran Trinitas yang begitu indah yang dilukiskan oleh Lukas. Ya, sempurna banget. Nah, kita manusia itu susah menjabarkan Tritunggal. Ada yang pakai inilah itulah, pakai ini itu, tapi kita melihat Lukas begitu sempurnanya dia mampu menggambarkan ketritunggalan Allah. Ya, di mana ketiga pribadi Allah itu hadir bersamaan. Ada Roh Kudus di situ, ada Allah Bapa di situ suaranya, ada Yesus di situ sebagai anak. Ya, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. Itulah yang menggambarkan satu Tritunggal. Ini sangat luar biasa ya, betapa luar biasanya kemampuan Lukas melihat gitu ya. Dan yang lain melihat bahwa Yesus sebagai anak Allah, Bapa di surga sebagai Allah Bapa, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang benar-benar berbeda saudara. Tetapi mereka punya satu hakikat yang sama, yaitu hakikatnya Allah. Tapi benar-benar pribadi yang berbeda. Kalau pribadinya sama, pribadinya cuma satu, masa mereka bisa ada dalam hal yang berbeda sini ya. Ini jelas menunjukkan bahwa mereka memiliki pribadi-pribadi sendiri. Ya, inilah yang harus kita perhatikan benar, bahwa dari ayat ini begitu indahnya gambaran yang diberikan oleh Lukas tentang Tritunggal Allah gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita dapat melihat dari gambaran Tritunggal Allah, kita bisa melihat tugas apa, peran apa yang diberikan oleh masing-masing pribadi di saat ketika Yesus dibaptis ya. Nah, inilah perannya. Ketika kita tahu peristiwa itu menghadirkan tiga pribadi ya, bersamaan hadir. Oleh sebab itu pasti ketika ada satu peristiwa, ketika ketiga pribadi itu hadir, ada peran yang mereka berikan ya. Yang pertama, Roh Kudus datang. Untuk apa Roh Kudus turun kepada Kristus ya? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendampingi Kristus. Dia memberikan kekuatan, dia mengurapi. Nah, roh pengurapan tadi yang sudah dikasih tahu ya. Pengurapan air, pengurapan minyak bukanlah buat Yesus, karena semua tidak layak, itu hanya buat manusia yang berdosa. Tetapi Yesus pengurapannya datang dari Roh Kudus itu sendiri, yang akan menyertai Yesus di dalam setiap karya-karya keselamatan yang akan Yesus kerjakan. Inilah peran Roh Kudus. Dia mendampingi Kristus, selalu mendampingi Kristus sampai selesai dia di kayu salib. Ya, diawali di sini.
ketika dia selesai dibaptis, ya. Ini peran Roh Kudus di dalam baptisan. Dia sudah mulai mengurapi dan menyertai Yesus untuk menuntaskan karya keselamatan yang menjadi tugas daripada Yesus. Lalu Allah Bapa, apa perannya dia ketika Yesus dibaptis? Ada suaranya dikatakan, "Engkau anakku yang kukasihi." Nah, kalau saudara menjadi seorang bapak kepada anaknya ketika anaknya mau berangkat tugas, kita lihat ya ada banyak kesaksian ya bagaimana ketika anak jauh mau berangkat tugas, suami jauh, ada satu doa yang benar-benar tulus, ada satu dorongan, satu motivasi yang diberikan, kekuatan yang diberikan supaya mereka berjalan dengan baik. Itu inilah yang dilakukan Bapa. Hei Yesus, walaupun engkau harus direndahkan, walaupun engkau harus merendahkan dirimu, walaupun engkau harus dibaptis, dipersamakan dengan orang-orang yang berdosa, tetapi engkau adalah anak yang aku kasihi. Ya. Ini pernyataan Allah yang benar-benar menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi anaknya. Dorongan yang diberikan Bapa ketika Yesus harus memulai satu pelayanan yang sangat berat. Nah, betapa anak itu mempunyai moral yang sangat tinggi ketika orang tuanya memberikan satu dorongan. Iya loh nak, aku doakan kamu, aku mengasihi kamu gitu ya. Nah sekarang yang paling langka adalah, sangat langka kita mengatakan I love you kepada anak kita. Aku mengasihimu nak. Jarang ya orang tua yang mau ngatain, aku sayang banget sama kamu. Aku mengasihi kamu. Nah orang tua jarang, anak pun akhirnya jadi jarang ngomong gitu, mam aku mengasihi kamu, pap aku mengasihi kamu gitu. Tapi saya membiasakan diri untuk mengatakan itu ya kepada anak-anak dan kepada cucu saya juga gitu ya, bahwa kita mengasihi mereka. Pada orang tua ada satu pernyataan kasih yang konsisten. Inilah Allah Bapa, dia tidak tinggalkan loh. Dia memerintahkan, dia merancangkan, mereka merancangkan untuk Yesus dibaptis, direndahkan bersama-sama dengan manusia berdosa. Tetapi dia tidak tinggalkan, dia katakan, engkau anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan gitu ya. Jadi hal apa yang bisa kita tarik? Ya, poin yang begitu penting di dalam kesempurnaan kasih adalah kalau kita hidup di dalam sebuah relasi tentang kasih, harus ada pernyataan kasih yang konsisten. Inilah yang dikatakan kasih sejati. Ya. Kasih sejati bukan cuma hanya dipikirkan atau didiamkan di dalam hati kita. Ternyata harus ada ungkapan. Harus ada perkataan, harus ada pernyataan kasih yang konsisten. Baik melalui perkataan atau melalui perbuatan, ya, atau melalui hal-hal yang lain. Inilah ada pernyataan kasih yang konsisten, yang konstan dilakukan ketika kita hidup di dalam hubungan tentang kasih ya, dengan sesama kita, dengan keluarga, dengan jemaat. Ini penting sekali buat saudara dan saya untuk menyatakan bahwa kita hidup di dalam kasih dan harus ada pernyataan kasih itu ya. Tidak cuek-cuekan hidup di dalam satu jemaat tapi cuek satu dengan yang lain, tidak tahu, mau memberi salam aja berat, mau memberi senyum aja berat gitu. Nah, inilah yang bukan dikatakan kita hidup di dalam relasi kasih. Bahwa hidup kita bersama dengan orang-orang seiman adalah hidup di dalam relasi kasih. Bahkan dengan orang yang tidak seiman pun kita harus menunjukkan kasih. Ini ya poinnya ya. Dan saudara perhatikan bahwa Allah menciptakan dunia itu untuk menyatakan kasihnya bagi dunia. Kasihnya bagi ciptaannya. Kemuliaan bagi ciptaannya. Itulah kenapa Allah menciptakan dunia. Karena dia mau menyatakan kasihnya. Lalu ketika dunia masuk di dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Ini juga satu bentuk kasihnya kepada kita. Ya, konsisten, begitu konstan. Perhatikan kasih Allah ini. Sejak mula penciptaan sampai walaupun manusia sudah masuk ke dalam dosa, dia tetap ada satu pernyataan kasih yang konsisten. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya. Dan ketika orang-orang percaya sudah menerima apa? Menerima penebusan dari anak
anak domba Allah itu, Allah tidak tinggalkan, dia memelihara hidup kita. Dia memberikan firman, dia kirimkan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan. Dia berikan Roh Kudus untuk memberikan penghiburan di dalam kehidupan yang sulit, di dalam tantangan-tantangan zaman. Bukankah ini satu konsistensi dari kasih Allah? Ya, yang harus kita lihat. Allah memberikan anugerahnya tiap hari ya. Dia hari demi hari menyertai kita. Jadi pernyataan kasih yang terus secara konstan ini diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Inilah ciri dari Tritunggal. Ciri dari Trinitas. Ketiganya ada di dalam relasi kasih. Yang kita lihat tadi di dalam peristiwa Yesus dibaptis. Ketika ketiganya hadir. Karena mereka hidup dalam relasi kasih. Dan itu harus ada pernyataan yang konstan. Ya, inilah ciri dari Tritunggal. Ini luar biasa saudara. Bukankah ini yang harus kita pelajari ya? Jadi poin yang harus kita pelajari yang di dalam kesempurnaan kasih adalah harus ada pernyataan kasih yang konsisten. Bukan hari ini kita mengasihi, besok kita membenci. Bukan besoknya lagi kita kasih sedikit, mengasihi sedikit, tapi lebih banyak kita tidak menyukai. Nah seperti itu ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus begitu konsisten dalam mengasihi kita sebagai ciptaannya. Sejak dunia dijadikan sampai nanti kita diselamatkan. Sampai nanti Yesus datang kembali sebagai Raja. Kasih itu konsisten dari ketiganya. Dari ketiga pribadi yang begitu luar biasa. Ya, jadi kalau saudara dan saya menyatakan bahwa kita hidup dalam relasi kasih, tunjukkanlah pernyataan kasih yang konsisten itu ya. Kita harus konstan mengasihi, jangan kita ketika kita senang kita baru mengasihi. Ketika ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang, kan biasanya gitu ya. Atau ketika suasana hati sedang mood enak, kita baru bisa menunjukkan kasih. Enggak enak kita malas menunjukkan kasih. Tidak seperti itu ya. Baik, nah itu buat perannya Roh Kudus dan perannya Allah Bapa di dalam peristiwa baptisannya Yesus. Nah, bagaimana dengan Yesus sendiri? Pernyataan Allah yang terdengar suaranya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Apa itu pentingnya buat Yesus? Ya, bagaimana Yesus melihat itu ya? Kita melihat bahwa ada dua kalimat di sini ya. Ada dua kalimat. Kalimat pertama sebelum koma adalah engkaulah anakku yang kukasihi. Nah, kalimat ini itu sebenarnya peneguhan dari perjanjian lama ya. Kan saya pernah ceritakan kalau Lukas itu selalu melihat dari perjanjian lama gitu kan ya. Di dalam Mazmur 2 ayat 7 ya, saya akan buka dulu Mazmur 2 ayat 7, saudara bisa buka ya. Mazmur 2 ayat 7 firman Tuhan katakan, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Anakku engkau. Gitu ya. Jadi engkaulah anak yang kukasihi. Dan ini perikop Mazmur 2 ini bercerita tentang raja yang diurapi Tuhan. Berarti ini berbicara tentang Mesias. Ya, jadi ketika ada pernyataan demikian dari Allah untuk Yesus, berarti Yesus adalah seorang Mesias. Allah meneguhkan bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Dia adalah raja itu ya. Lalu dikatakan kepadamulah aku berkenan. Ini juga peneguhan dari Yesaya 42 ayat yang ke-1. Kita baca Yesaya 42 ayat yang ke-1. Apa firman Tuhan katakan ya? Di situ dikatakan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Kepadamulah aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ya, inilah gambaran, inilah peneguhan dari Yesaya 42 ayat 1 di dalam kalimat yang disebutkan. Pernyataan Allah yang diberikan kepada Yesus ketika Yesus dibaptis. Kepadamulah aku berkenan.
Dan perikop Yesaya 42 ini berbicara tentang seorang hamba Tuhan. Ya, kalau di dalam Yesaya 53 kita lihat bahwa ada gambaran dari hamba Allah yang harus menderita. Dia disesah, ya, yang seharusnya dia tidak terima itu, tetapi harus ditanggungkan kepadanya, gitu ya. Nah, inilah gambaran dari hamba Allah yang menderita. Ini berarti menggambarkan sebuah salib. Jadi kalimat pernyataan Allah kepada Yesus, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan, di dalam baptisan Yesus itu bahwa Yesus ketika dibaptis dia menyadari bahwa dia adalah Mesias, raja yang diurapi, raja yang diurapi oleh Allah, ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika dia jadi Mesias, ketika statusnya adalah raja yang diurapi Allah, seharusnya yang terbayang adalah sebuah kekuasaan. Seharusnya yang terbayang adalah sebuah kemuliaan. Tetapi bukan tentang kuasa, bukan tentang kemuliaan yang Allah berikan tentang kepada mula aku berkenan, tetapi tentang penderitaan dan tentang salib. Ya, ini luar biasa. Inilah bagiannya Yesus. Yesus mengerti bagian dirinya adalah apa? Dia menjadi anak Allah yang harus mati di kayu salib. Ini bagiannya Yesus. Bagiannya Roh Kudus adalah dia mendampingi Kristus, memberikan satu kekuatan. Dan bagiannya Allah Bapa ketika pada saat Yesus dibaptis adalah memberi dorongan yang penuh kasih untuk anak Allah itu dapat mengerjakan tugasnya. Dan Yesus tahu tugasnya adalah dialah yang harus disalib. Dialah yang harus menanggung penderitaan itu. Dialah yang harus direndahkan. Dialah yang harus dianggap hina. Dialah yang harus dianggap berdosa. Dialah harus dikosongkan dirinya. Saudara perhatikan benar ya di sini bahwa Allah Bapa itu sangat sempurna. Allah Anak itu sangat sempurna. Allah Roh Kudus itu sangat sempurna. Tidak ada satupun dari pribadi Allah itu yang perlu pribadi lain di luar dirinya. Semua cukup di dalam dirinya karena semua menjadi sempurna. Tetapi kalau mereka hadir dalam ketiganya ada di dalam peristiwa Yesus dibaptis, itu menunjukkan apa? Bahwa mereka akan bekerja sama. Di dalam kesempurnaan kekuatannya, pribadi di dalam Tritunggal Allah itu mengerjakan hal bersama-sama. Untuk apa? Untuk kemuliaannya dinyatakan. Ini satu hal yang sangat luar biasa saudaraku. Bahwa walaupun mereka pribadi itu udah sempurna, Roh Kudus sempurna, Allah Bapa sempurna, Kristus adalah sempurna. Kalau namanya sempurna ya udah tidak perlu hal yang lain, tidak perlu bantuan yang lain, sudah sempurna. Ya. Sudah cukup, tidak perlu. Tetapi kita lihat di sini dalam peristiwa ini betapa kesempurnaan kasih itu, ya, artinya kesempurnaan kasih itu adalah melakukan segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan. Jadi semuanya bersatu, dikerjakan bersama-sama. Nah, persatuan mengerjakan segala hal tentang kemuliaan Allah bersama-sama, itulah yang digambarkan, itulah yang harus menjadi poin bagi kita, ya, untuk meneladani, untuk melihat betapa Allah Tritunggal dalam relasi kasih itu luar biasa. Apakah kita mau bekerja sama dengan orang lain? Apakah kita mau dalam satu tim musik gitu ya? Itu diperlukan satu kerjasama. Di dalam satu sinode diperlukan kerjasama. Dalam satu tubuh Kristus diperlukan satu kerjasama. Mengerjakan visi yang Tuhan taruh, mengerjakan misi yang Tuhan taruh. Saya tidak bisa berjalan sendiri. Karena saya butuh sidang jemaat, butuh majelis, butuh pelayan-pelayan Tuhan. Nah, seperti itu, pelayan Tuhan pun begitu, butuh gembala sidang, ya, butuh majelis, butuh sidang jemaat, semua begitu sama. Itu sebabnya kita harus mau mengerjakan bersama-sama. Nah, jangan sampai ada yang merasa diri kita begitu sempurna sehingga kita merasa bilang, gue udah sempurna, gue udah paling benar, gue udah paling gak perlu lagi mendengar kritikan, gak perlu lagi mendengar masukan-masukan, gak perlu lagi minta nasihat-nasihat, begitu ya saudaraku. Nah, inilah yang mau kita ambil dari peristiwa Yesus dibaptis ini, sangat luar biasa.
Ada satu kesempurnaan kasih yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah Tritunggal. Ya. Bagaimana bukan saja hanya bukan Yesus sendiri, ya, bukan hanya Yesus, tetapi ini juga keterlibatan dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus, ya. Itu sebabnya begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, dan walaupun hanya 2 ayat, kita bisa mendapatkan begitu banyak hal, ya. Begitu banyak hal yang bisa kita pelajari dari kedua ayat ini. Dan inilah yang saya berikan kepada saudara pada malam hari ini, ya, bahwa banyak hal yang bisa kita teladani dari kehidupan Yesus sebagai manusia. Dan banyak hal yang harus kita tarik, harus kita lakukan sebagai dasar kita bertindak di dalam sebuah persekutuan. Ketika ketritunggalan Allah itu begitu solid, luar biasa, ya, di dalam menjalankan tugas pribadi lepas pribadinya, tetapi mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Itulah yang dinamakan tubuh. Ya. Telinga tidak hanya bekerja sendiri sebagai telinga, hidung, mulut, tapi menjadi satu kesatuan untuk mendukung semuanya. Ya, kaki, tangan, mata, semua hal ditaruh Kristus di dalam tubuh Kristus untuk saling mendukung dan bekerja bersama-sama. Jadi inilah yang bisa saya beri kepada saudara, dan sekali lagi saya mohon maaf, ya, kalau tadi ada ada hambatan sehingga tidak dapat diadakan live. Tapi mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang berdoa sungguh semoga semuanya berjalan dengan baik, ya. Dan ada pertanyaannya pada malam hari ini adalah, sebutkan 4 poin kesempurnaan kasih yang bisa kita pelajari dari peristiwa Yesus dibaptis, ya. Baik dari Yesus sendiri maupun dari ketritunggalan Allah, ya. Ada 4 poin tadi yang saya berikan, ya. Kalau saudara simak dengan jeli, nah itu bisa dijawab. Dan sekali lagi terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih buat kesetiaan saudara mendengar, karena firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan biarlah saudara yang mendengarkan program ini, mendengarkan pembahasan ini, mendapatkan satu pencerahan dan kekuatan untuk kita mampu melakukan kasih, ya. Walaupun tidak sempurna, walaupun jauh dari sempurna, tapi kita mau mencoba diri kita untuk melakukan kasih, karena Yesus melakukannya buat saudara dan saya. Allah Bapa melakukannya buat saudara dan saya. Allah Roh Kudus melakukannya buat saudara dan saya. Kenapa kita tidak mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan, ya? Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Sampai jumpa. Shalom.